Kemudian kita masuk sekarang kepada adab yang lainnya, yaitu dianjurkan dalam berpuasa itu di samping tadi sahur, kemudian juga berbuka, kemudian adab yang lain yang perlu Anda perhatikan, yaitu puasa ini niatnya kita puasa karena Allah dan mengikuti contoh Nabi SAW. Maka kita berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Seperti apa? Seperti berkata bohong, berkata rafat, berkata jorok, menghibah, memfitnah, berbuat yang haram dan yang lainnya. Itu harus kita hilangkan itu. Sebab orang yang berkata bohong dan selalu berbohong, dia akan diterima puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berbuat demikian, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah enggak berhajat kepada puasanya. Allah enggak akan menilai puasanya, enggak akan memberikan pahala bagi puasanya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Makanya kita wajib menahan diri dari adab pada puasa ini. Yang pertama, di samping tadi sahur dan buka, ada adab lagi yang bisa Anda catat di sini. Artinya adab dan amal-amal di bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Jadi yang haram-haram wajib ditinggalkan itu. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia, enggak manfaat, ditinggalkan. Sebab Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Permainan, jalan-jalan, omongan dan yang lainnya yang enggak manfaat tinggalkan. Kalau yang haram jelas wajib kita tinggalkan. Tapi ada hal-hal yang seperti enggak manfaat, buang-buang waktu. Ada kalau di daerah Sunda itu ada istilah ngabuburit. Artinya nunggu buka puasa, nunggu maghrib itu dengan main-main, jalan-jalan, main motor, main sepeda, balapan, segala macam perkara yang enggak manfaat, sia-sia. Coba kalau dia baca Al-Quran dari ba'da asar, zikir sore dibaca, kemudian dia baca Al-Quran, dia hafal, dia berdoa sampai terbenam matahari, itu manfaat. Tapi dipakai untuk jalan-jalan, buang-buang waktu, kadang-kadang juga berbuat dosa, atau nonton yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, bahkan yang haram. Ini menafikan puasa. Anda tinggalkan semuanya. Jadi hal-hal yang menafikan puasa, yang membuang-buang waktu, itu tinggalkan semuanya. Waktu itu berharga bagi kita, dan kita harus mengerjakan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu kita mengerjakan sholat yang wajib dan sunnah. Ini jangan tinggalkan. Sebab ada juga orang yang puasa, makanya tadi saya sebutkan ada sahurnya jam 12, jam 1. Setelah jam 12, jam 1 tidur. Yang ditinggalkan nanti apanya? Sholat subuh. Sholat subuh wajib nggak? Wajib. Fardhu ain, nggak boleh tinggalkan. Bahkan pernah ada di zaman Umar, orang dia mengerjakan sholat malam, tapi kemudian tidak hadir sholat berjamaah subuh. Sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dalilnya, Anda bisa ngomong wajib, dalilnya. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Kalau hadis banyak, hadis banyak sekali. Sampai orang yang buta pun disuruh hadir sholat berjamaah. Ini wajib. Kalau di bulan lain wajib mengerjakan sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan, tetap wajib. Dia harus kerjakan 5 waktu sholat dengan berjamaah di masjid. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Kerjakan yang sunnah-sunnahnya, qobliyah maupun ba'diyah dikerjakan. Dan itu ganjarannya besar. Tapi nggak ada ganjarannya melebihi di bulan yang lain, nggak ada riwayatnya.
Ini ada riwayat tapi dhaif riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya, di samping yang sunnah-sunnah kita kerjakan, kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang antum perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya enggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ma kana Rasul yazidu fi Ramadan ala 11 raka'atan." Ma kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan. Kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak menambah sholat di bulan Ramadan maupun bulan ini atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih itu 11 rakaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat ini? Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul laili mathna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dikerjakan 4 kali, kemudian witirnya 3, atau dikerjakan 5 kali, witirnya 1. Jadi ini 11. Ada memang yang menyebutkan 23, tapi bukan hadis Nabi. Semua riwayat dari Nabi yang 23 dhaif dan maudhu. Riwayat dari Umar juga sama dhaif. Justru Umar radhiyallahu an mengerjakan salat tarawih 11 rakaat. Dan para sahabat mengerjakan 11 rakaat. Semuanya demikian. Yang kita ikut contoh Nabi SAW dan contoh para sahabat. Nabi bersabda, wa khairul hadyi hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan kan ada juga ulama mengerjakan 23, ya kita kembali kepada petunjuk Nabi. Dalilnya jelas, Nabi mengerjakan 11, gak ada riwayat Nabi mengerjakan 23, gak ada riwayatnya, tidak ada sama sekali. Gak pernah para sahabat mengerjakan 23, tidak ada riwayat sama sekali. Kalau 11, kita kan 11. Dan waktu zaman Umar radhiyallahu menyuruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma untuk menjadi imam sholat tarawih. 1 rakaat bacanya 100 ayat, selesainya menjelang sahur. Karena panjang sholatnya para sahabat itu. Nah kalau kita nggak sanggup, nggak ada masalah. Tapi kita bacanya dengan tartil. Dan sebaik-baik sholat yang lama berdirinya. Afdalus sholat itu lul qunut, kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Kalau lama berdirinya berarti rukuknya juga lama, sujudnya juga lama, i'tidal juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu tumanina. Di samping mengikuti cara sholat Nabi, tumanina. Ini rukunnya sholat. Gak bisa orang sholat tarawih seenaknya buru-buru, setengah jam selesai. Ada sholat 23 rakaat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? Enggak akan diterima sholatnya.